Pernah nggak sih lo dengan sadar memilih buat rebahan daripada lo ngerjain tugas yang deadline-nya itu udah super deket? Dan kalau ditanya sebenarnya panik atau enggak, ya panik sih. Tapi entah kenapa lo memilih untuk rebahan aja. Tapi ya rebahan juga nggak tenang sebenarnya. Nah, kenapa sih kita suka nunda kerjaan yang ada di depan mata, suka males, padahal deadline-nya udah makin deket? Nah, buat yang ngerasa kayak yang gue jelasin di atas, it's okay, karena lo ada di video yang tepat. Di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngejelasin penyebabnya kenapa. Oke? Nah, pertama-tama gue mau ngebahas dulu nih soal fenomenanya. Fenomena nunda-nunda kerjaan itu biasa disebut dengan prokrastinasi. Dulu banyak banget penjelasan yang bilang orang prokrastinasi itu karena malas gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bikin orang prokras. Gue sebenarnya mau ngerangkum nih, alasan prokras jadi 2 alasan utama. Nah, yang pertama adalah kemampuan pengelolaan emosi lo itu sebenarnya belum baik gitu. Ini bisa jadi salah satu alasan utama. Nah, biasanya salah satu orang yang prokras adalah karena mereka ngerasa stres, ngerasa overwhelmed sama tugas yang ada di hadapan mereka. Misalnya lo lagi ngecek tugas, terus lo sadar bahwa gue banyak tugas gitu. Ada 3 deadline, ada 4 deadline, 5 deadline, dan lo belum ngerjain satupun. Karena kayaknya banyak banget dan lo ngerasa nggak sanggup. Lo pun akhirnya lebih memilih buat ngerjain hal selain 3 tugas tadi. Kayak tiba-tiba malah beresin kamar misalnya. Atau rebahan juga gitu kan. Nah, stres dan perasaan overwhelm ini juga akhirnya berhubungan sama hal lain. Misalnya lo tuh ngerasa bahwa lo tuh cemas kalau lo ngerjain tugas itu sekarang. Dan karena lo nggak mau cemas, lo milih buat nggak ngerjain, nanti aja gitu. Nah, buat salah satu solusi utama untuk poin pertama ini adalah, ya, lo mesti belajar pengelolaan emosi ya. Gitu, nanti gue bakal jelasin gitu. Supaya lo bisa fokus energi lo gitu ya, difokusin ke hal-hal yang bisa lo kerjain. Nah, alasan yang kedua, kenapa lo prokras, kenapa lo malas, adalah bisa dihubungkan dengan manajemen waktu dan juga prioritas yang belum sepenuhnya maksimal. Apalagi kalau ini udah disertai sama emosi negatif dan stres kayak di poin pertama. Pas kita lagi stres atau kita ngerasain emosi negatif, seringkali kita tuh jadi bingung gitu, mau mulai dari mana. Misalnya kita dihadapkan dengan banyak tugas, again ya. Kita jadi ngerasa semuanya tuh penting, jadinya stres gitu. Dan ya jadinya nggak bisa prioritasin, nggak bisa manage waktu. Padahal sebenarnya ada beberapa tugas yang bisa kita prioritasin dulu. Nah, kalau sampai sini lo ngerasa kalau kedua poin tadi ngegambarin apa yang lo alami, gitu ya, dan lo jadi susah buat produktif, lo jadi males, gue mau bilang tenang aja. Kenapa? Karena ya emang ini nggak pernah diajarin kan di sekolah pas dulu, jadi wajar banget kalau lo belum siap. Dan itu juga alasan kenapa 1% ada. Ya, sebagai life school ya, kita pengen ngajarin lo tentang hal-hal yang belum diajarin di sekolah. Nah, makanya kalau lo mau belajar lebih mendalam soal hal ini, gue punya saran yang cocok buat lo. Di tanggal 24 Juli 2021, 1% tuh bakal ngadain webinar yang judulnya adalah manajemen waktu agar lebih produktif. Nah, gue tuh nyaranin lo untuk ikut webinar ini. Meskipun ya pasti butuh proses gitu ya, untuk nyelesain masalah males, prokras gitu ya. Webinar itu bisa jadi langkah pertama buat lo ngerapin masalah lo soal manajemen waktu. Misalnya lo bisa belajar, nanti ya bakal ada dijelasin gimana caranya buat mengatasi kesulitan yang bakal lo hadepin ketika lagi manage waktu. Terus gimana caranya buat manajemen waktu yang sesuai sama diri lo. Let's say lo udah manage waktu tapi gagal mulu, nah gimana? Itu kan lo bisa tanya jawab langsung sama psikolog, sama mentor gitu kan. Dan selain materinya juga nanti ya di webinar, karena webinar 1% itu paling lengkap, gue bahkan bisa bilang ini lengkap banget gitu ya. Nanti bakal ada psikotes gitu. Jadi psikotes yang bisa ngelihat keadaan lo dan juga worksheet yang bisa ngebantu lo buat nanti nge-solve permasalahan lo. Nah, kalau lo mau beli webinarnya caranya gampang gitu ya. Tinggal klik link di description dan lo bakal dibawa ke website 1%. Lo tinggal isi identitas dan ya langsung bayar aja sih. Dan jangan lupa pakai kode promo, oke? Biar lo bisa dapat diskon. Dan gue mau ngasih tahu aja bahwa udah ada, gue nggak tahu kayaknya udah ada belasan ribu gitu ya, orang yang ikut webinar 1% dan ngerasa puas sih. Gitu. Gue juga sering kali ngisi webinar dan gue selalu dikirimin ya ucapan bahwa ya makasih udah ngebantu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau ikut langsung aja. Akhir kata gue Evan 1%. Well, sebagai salah satu pembicara webinar 1%, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.